Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Adiansa dari Prodi STI dan mata kuliah e-government. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi e-government nih di Indonesia. Mulai dari efektivitasnya, lalu ada kritik berdasarkan pendekatan dari people, process, teknologi. Lalu ada tantangan yang dihadapi hingga rekomendasi penyelesaian yang dapat dilakukan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih itu e-government agar kita paham dulu nih. Jadi, e-government itu secara sederhana adalah penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi udah pada tahu kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian latar belakang di mana implementasi e-government di Indonesia ini muncul sebagai respon terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Nah, di sini pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan, lalu mengurangi birokrasi yang berbelit, serta untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat. Nah, namun dalam praktiknya, penerapan e-government di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti belum meratanya infrastruktur teknologi, kurangnya integrasi sistem antar instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai efektivitas tantangan serta strategi perbaikan agar implementasi e-government dapat berjalan lebih optimal dan dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, selanjutnya kita akan membahas nih efektivitas e-government. Di mana secara umum e-government ini di Indonesia sudah efektif karena mempermudah akses layanan dan meningkatkan transparansi. Namun, efektivitas ini belum maksimal karena masih ada masalah integrasi sistem dan kesenjangan teknologi antar daerah. Nah, di efektivitas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya dulu nih saya akan jelaskan. Dimana kelebihan pertama itu terdapat pada akses layanan lebih mudah, di mana masyarakat dapat mengakses layanan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Yang kedua itu pelayanan lebih cepat, di mana proses administrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu. Dan yang terakhir itu transparansi meningkat, di mana informasi layanan lebih terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat. Lalu kekurangannya itu pertama belum merata. Nah, belum merata ini maksudnya apa sih? Nah, belum meratanya ini yaitu keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Karena di beberapa daerah tuh masih susah untuk mengakses berbagai infrastruktur seperti pertama dari jaringan ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua itu udah belum terintegrasi, di mana sistem antar instansi belum saling terhubung. Dan yang terakhir masih berkembang. Masih berkembang ini perlu peningkatan dari sisi SDM, proses dan teknologi. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya itu dimana ada pendekatan, dimana pendekatan ini tuh ada 3, yaitu pertama pendekatan people, proses, dan teknologi. Nah, pendekatan ini termasuk ke dalam metode analisis digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi e-government secara menyeluruh. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh kesiapan manusia dan proses kerja yang efektif. Pertama itu ada people, yang dimana mencakup sumber daya manusia yang terlibat, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, aspek ini menilai kemampuan digital, kesiapan dalam menghadapi perubahan, serta tingkat literasi teknologi. Nah, kedua itu ada proses, di mana proses ini mencakup alur kerja, prosedur, sistem, birokrasi yang digunakan dalam pelayanan publik. Fokusnya adalah apakah proses tersebut sudah efisien, sederhana, dan mendukung penggunaan teknologi digital. Yang terakhir itu teknologi. Nah, teknologi ini mencakup infrastruktur seperti sistem informasi dan aplikasi yang digunakan dalam e-government.
Nah, aspek ini menilai ketersediaan teknologi, integrasi sistem, serta keamanan data. Nah, untuk berjalan secara seimbang, maka ketiga ini harus dapat berjalan secara efektif dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, berikutnya itu ada berikutnya ada penjelasan lebih inti nih dari people itu sendiri, dimana people itu sendiri seperti yang dijelaskan tadi dalam e-government merujuk pada kesiapan sumber daya manusia baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam menggunakan dan mendukung layanan digital, sehingga keberhasilan e-government sangat bergantung pada kemampuan digital, sikap terhadap perubahan serta tingkat literasi teknologi. Nah, aparatur dituntut mampu mengoperasikan sistem dan memberikan layanan berbasis digital, sementara masyarakat perlu memahami nih cara mengakses layanan tersebut gimana sih. Nah, oleh karena itu perlunya pelatihan untuk aparatur sebelum menggunakan aplikasi tersebut, serta adanya edukasi digital agar implementasi e-government dapat berjalan optimal. Nah, permasalahan utama nih di dalam aspek ini itu dari sumber dayanya belum siap untuk menghadapi transformasi digital. Seperti banyak aparatur pemerintah yang masih belum terbiasa menggunakan sistem digital karena sebelumnya terbiasa dengan proses manual. Nah, hal ini nih yang membuat adaptasi terhadap e-government menjadi lambat. Lalu yang kedua itu kurangnya keterampilan digital, di mana tidak semua pegawai nih memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi seperti penggunaan aplikasi, sistem informasi, atau pengolahan data digital. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang belum memahami cara menggunakan layanan online. Dan yang terakhir itu adanya resistensi terhadap perubahan, di mana sebagian pegawai cenderung menolak perubahan karena merasa nyaman dengan sistem lama atau khawatir tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sikap ini yang dapat menghambat proses transformasi digital. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan e-government. Nah, tantangan itu tuh di sini saya akan bahasan ada 4 tantangan. Yang pertama, kesenjangan digital antara kota dan desa. Nah, jadi tidak semua wilayah memiliki akses internet dan infrastruktur teknologi yang sama. Seperti daerah perkotaan cenderung lebih maju berbanding terbalik seperti daerah pedesaan yang masih terbatas, sehingga terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan layanan e-government. Lalu yang kedua, kurangnya koordinasi antar instansi, di mana banyak instansi pemerintah mengembangkan sistemnya sendiri tanpa integrasi, sehingga data tidak terhubung dan pelayanan menjadi tidak efisien. Dan yang ketiga, keterbatasan anggaran dan SDM. Jadi pengembangan teknologi membutuhkan biaya besar dan tenaga ahli yang kompeten. Namun tidak semua instansi memiliki sumber daya tersebut. Nah, yang terakhir itu keempat, rendahnya literasi digital masyarakat. Jadi sebagian masyarakat masih belum memahami nih cara menggunakan layanan digital, sehingga pemanfaatan e-government masih belum maksimal. Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tantangan yang seperti yang tadi dibahas, rekomendasinya apa nih untuk tantangan sebelumnya. Nah, di sini pertama, kita perlu meningkatkan kompetensi digital SDM, di mana pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan pengembangan terampilan digital bagi aparatur pemerintah agar mampu mengoperasikan sistem e-government secara efektif. Nah, setelah itu baru mengedukasi atau memberikan sambil belajar, bisa juga melakukan edukasi digital juga perlu diberikan nih kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan online dengan baik. Dan yang kedua itu melakukan reformasi birokrasi, di mana transformasi digital harus dibarengi dengan penyederhanaan prosedur kerja. Sistem yang rumit perlu diperbaiki agar lebih sederhana, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelayan modern. Dan yang ketiga itu adanya untuk memperluas infrastruktur teknologi, di mana pemerintah perlu nih memastikan akses internet dan fasilitas teknologi tersedia secara merata, terutama di wilayah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat merasakan nih manfaat layanan digital. Dan yang terakhir tuh peningkatan keamanan data dan privasi.
Jadi perlunya peningkatan keamanan data dan privasi, di mana untuk mencegah data dari masyarakat nih mengalami kebocoran atau penyalahgunaan, pelindungan data yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan digital pemerintah. Nah, oleh karena itu, dengan ada sistem keamanan yang kuat, jadi data masyarakat dapat dihindari dari adanya kebocoran dan penyalahgunaan yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap pelayanan digital terhadap pemerintah itu meningkat. Lalu di sini ada contoh implementasi e-government di Indonesia. Jadi pertama tuh ada contoh Peduli Lindungi, di mana aplikasi ini digunakan pemerintah saat pandemi COVID-19 nih untuk melacakan kontak, verifikasi vaksin, dan akses ke fasilitas publik. Nah, di sini memiliki kelebihan yang mana untuk mempermudah monitoring kesehatan, digitalisasi data vaksinasi, dan akses cepat informasi kesehatan. Kekurangannya itu masih terjadi seringnya error, lalu sinkronisasi data dan kurang stabil, dan kekhawatiran privasi data. Lalu yang kedua itu ada Online Single Submission atau OSS, di mana sistem digital untuk mempermudah operasi perizinan usaha secara online. Nah, kelebihannya mempercepat proses perizinan, lalu mengurangi birokrasi manual, serta meningkatkan transparansi layanan. Nah, di sini memiliki kekurangan nih, di mana sistem juga sama masih kadang error, lalu integrasi data antar lembaga belum optimal, dan masih membingungkan bagi pengguna baru. Nah, jadi kita sudah nyampe nih di penghujung dari materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa sih yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, jadi implementasi e-government di Indonesia telah memberikan dampak positif nih dari atau dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansinya sudah mulai meningkat. Contohnya kayak seperti aplikasi sebelumnya yang dijelaskan, dan ini semuanya ada juga yang masih mengalami kegagalan atau belum optimal karena adanya kendala pada aspek people, proses, dan teknologi seperti rendahnya kesiapan SDM, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem. Jadi menurut saya implementasi e-government ini di Indonesia ini sebenarnya sudah baik nih, atau kualitas pelayanan publik sudah mulai baik dan dapat diakses dengan mudah. Nah, kekurangannya yaitu masih terbatasan infrastruktur dan integrasi sistem nih untuk wilayah atau daerah terpencil. Nah, jadi selain itu, tantangan seperti kesenjangan digital, lalu kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya literasi digital masyarakat juga masih menjadi hambatan nih untuk wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terintegrasi melalui peningkatan kompetensi SDM, lalu reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur nih untuk penguatan sistem agar e-government dapat berjalan lebih efektif, merata, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya masyarakat kota, tapi desa juga merasakan semuanya. Oke, sekian dari apa yang saya jelaskan tentang implementasi e-government di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, terima kasih.